Kemudian kita akan membahas vektor posisi dalam tiga dimensi. Sebelumnya kita telah membahas vektor gaya. Sekarang kita akan membahas vektor yang berbeda ya, tentu terkait dengan posisi titik dalam ruang. Nah, vektor posisi dalam ruang, ya kita lihat di sini ada satu titik dalam ruang ya, titik P. Nah, jika kita tarik garis dari titik origin atau titik O pada koordinat 0, 0, 0, kita akan mendapatkan satu vektor, yaitu vektor posisi R. Ya. Vektor posisi R ini nilai kartesiannya berupa koordinat P ya, koordinat P dengan komponen IJK. Jadi karena ini vektor posisinya menggunakan koordinat P yang sembarang ya, jadi X, Y, Z ini titik sembarang. Kita akan bisa gantikan nilai koordinat X, Y, Z ini menjadi komponen I, J, dan K-nya. Misal, jika komponennya atau jika koordinat titik P itu ada di 2, 1, 3 atau sumbu X2, sumbu Y1, sumbu Z3, maka kita bisa menyatakan R sama dengan 2I tambah 1YJ ya, atau J saja, tambah 3K. Seperti itu. Jadi langsung kita nyatakan koordinatnya sebagai vektor. Ini dengan syarat titik asalnya adalah titik 0, 0, 0 di sini. Kalau kita lihat gambar 2, gambar B ya, titik ini atau vektor R ini merupakan penjumlahan dari 3 buah vektor ya. Di sini ada vektor XI ya pada sumbu X, kemudian dilanjutkan komponen kedua pada sumbu Y, dan kemudian penambahan pada sumbu Z. Mirip dengan aturan segitiga ya, di mana kita tumpukan vektor dengan vektor lain, di mana ekor vektor yang berikutnya terletak pada kepala vektor berikutnya seperti itu. Kepala vektor sebelumnya ya. Jadi sebelumnya ada vektor XI, di kepalanya kita lanjutkan ekor vektor YJ, kemudian dilanjutkan dengan vektor ZK. Kita akan mendapatkan tiga buah komponen vektor posisi yang menghasilkan satu buah vektor posisi. Bagaimana jika suatu vektor posisi berasal bukan dari titik origin? Ya, di sini saya contohkan ada titik A menuju titik B. Nah, kalau kita perhatikan dengan jelas ya, dengan baik-baik di sini, vektor R ini merupakan bagian dari penjumlahan aturan segitiga ya. Jadi di sini ada A dilanjutkan dengan R akan menghasilkan RB ya, atau kita bisa tuliskan di sini RA tambah R sama dengan RB ya. Jadi RA tambah R sama dengan RB. Nah, untuk menentukan R-nya sendiri, kita bisa tukar posisinya di sini, ruasnya. Jadi R sama dengan RB kurang RA. Kita pindahkan RA-nya ke ruas sebelah sana ya. Jadi RB kurang RA. Nah, bagaimana pengurangannya? Sebenarnya mudah saja ya. Kita buatkan dalam bentuk kartesiannya. Jadi RA, RB maksud saya, RB itu adalah XBI tambah YBJ tambah ZBK. Komponen masing-masing. Atau sebenarnya ini koordinatnya ya. Nih, koordinat daripada B ya, XB, YB, dan ZB. Dikurang komponen vektor A, RA. XAI tambah YAJ tambah ZAK. Kita kelompokkan atau kita asosiasikan masing-masing nilai ini berdasarkan komponen yang sama. Jadi yang I sama I kita gabungkan ke sini. XB kurang AI tambah YB kurang YAJ tambah ZB kurang ZAK. Ya, jadi ini adalah koordinatnya masing-masing. Contoh soal, ini ada sebuah karet gelang elastis ya. Jadi ini karet gelang kita ikatkan pada titik A dan B. Jadi di sini ada tumpuannya di sini atau tempat mengikatnya. Kita lihat
posisi A itu berada di koordinat X-nya 1 ya. Jadi jarak dari titik O searah sumbu X ada 1 meter. Kemudian Y-nya 0 karena dia tidak ke arah kiri kanan kan, A-nya masih di tengah. Lalu Z-nya minus 3. Kenapa minus? Karena ke bawah. Ya, kalau Z itu kan positifnya ke atas. Jadi dia minus 3. Kita tuliskan di sini. Jadi titik A berada pada koordinat 1, 0, min 3. Kemudian titik B ini kita lihat sumbu X-nya dia mundur ke belakang 2 meter ya. Jadi B berada pada titik min 2 ya, karena mundur min 2. Min 2. Lalu sumbu Y-nya yang ini ya. Perhatikan di sini dia ke arah kanan 2 meter. Min 2, 2. Maaf ini saya salah. Min 2, 2. Dan atas ya, 3. Min 2, 2, 3. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan panjang karet tersebut dan arahnya diukur dari A menuju B. Ya, jadi ada panjang dan arah. Tentu sudutnya ya. Ada sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma. Kalau panjang berarti menggunakan nilai skalarnya. Berapa nilai skalar dari vektor AB ini? Nah, ini tadi kita kurangi ya. B dikurang A. Langsung saya masukkan angkanya di sini. Min 2 kurang 1I. Berarti min 3I. Kemudian 2 dikurang 0 plus 2J. Tambah 3 kurang min 3 berarti plus ya. Plus 6K. Nah, jadi vektor posisi R adalah min 3I tambah 2J tambah 6K meter. Kita akan bisa menghitung panjang karet tersebut dengan menentukan nilai skalarnya, yaitu ini rumusnya ya. Akar min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 6 kuadrat. Dengan menggunakan kalkulator ya gampang sekali akan mendapatkan 7 meter ya. Jadi karet gelangnya panjang sekali ya, 7 meter. Nah, untuk menentukan arahnya kita memerlukan vektor satuan. Ini untuk lebih mempermudah. Jadi vektor satuan itu adalah nilai vektornya dibagi nilai skalar ya. Jadi nilai vektornya itu ini pada komponen I ya, min 3 dibagi skalarnya 7. Jadi min 3 per 7I plus 2 di sini. 2 dibagi 7 jadi plus 2 per 7J. Kemudian 6K bagi 7 jadinya 6 per 7K. Nah, ini adalah vektor satuan. Vektor ini, ya, jadi vektor satuan itu adalah vektor ini dibagi nilai skalarnya masing-masing. Nah, itu sebenarnya. Simpel sekali. Nah, jadi untuk mempermudah menghitung rumus, menghitung sudut ya. Jadi, kita langsung mengatakan di sini sudut alfa sama dengan arcos dari min 3 per 7. Ini yang tadi ya, yang komponen I-nya ya. Nah, komponen I dari vektor satuan. Jadi, arcos dari min 3 per 7 adalah 115 derajat. Dilanjutkan, sudut beta tentu pada komponen J ya, pada sumbu Y-nya. 2 per 7, kita dapatkan 73,4 derajat. Dan terakhir, sudut gamma pada sumbu Z ya, atau komponen K itu 6 per 7, kita dapatkan 31 derajat. Nah, ini gambarnya ya. Jadi pada sumbu X ya, di sini ada alfa dari vektor ini,
vektor AB ini ke sumbu X 115 derajat. Kemudian dari vektornya ke sumbu Y 73,4. Dan yang ke atas pada sumbu Z itu gamma 31 derajat. Demikian jawaban dari persoalan tadi.